Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia, dinamika dan tantangan keanekaragaman masyarakat Indonesia, strategi integrasi nasional dan isu integrasi nasional. Sebelum ke pembahasan, saya akan mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Didi Maulana, yang kedua saya sendiri Meldangia, dan yang ketiga ada Atrasina Sabrina. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Saudari Didi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Maulana akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menyusul bagian terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah suku Madura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang kedua, dinamika dan tantangan terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan keunggulan sekaligus tantangan. Tantangan-tantangan yang muncul akibat keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut antara lain yaitu konflik. Konflik adalah proses sosial disosiatif yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena ketidakselarasan dan ketidakseimbangan dalam suatu hubungan masyarakat. Berdasarkan tingkatannya, konflik dapat dibagi menjadi konflik horizontal dan vertikal. Yang pertama ada konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok sosial yang sifatnya sederajat. Konflik sosial horizontal dapat berupa konflik antar suku, antar ras, agama, maupun konflik antar golongan. Yang selanjutnya ada konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi di antara lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Contoh konflik vertikal yang pertama, konflik antar kelas atas dengan kelas bawah. Yang kedua ada konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, misalnya pemberontakan penggerakan separodis seperti OPM, GAM, dan lain-lain. Yang ketiga, ada konflik antara orang tua dan anak. Konflik antara orang tua dan anak akan menimbulkan hambatan dalam sosialisasi nilai dan norma dan terkadang menimbulkan kenakalan remaja. Materi yang selanjutnya, integrasi nasional, akan dijelaskan oleh Saudari Atrasina Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atrasina Sabrina akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi suatu negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Kemudian, ancaman terhadap integrasi nasional. Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ancaman militer dalam negeri, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ekstrem atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Mewujudkan integrasi nasional tersebut, yang pertama, strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.